wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, peserta didik SMP kelas 7, 8 dan 9, juga kepada Bapak dan Ibu guru yang hadir di kesempatan pembekalan pagi ini. Bagaimana kabarnya? Bagaimana semangatnya? Nah, loh. Bagaimana kabarnya? Bagaimana semangatnya? Harus lebih semangat dari awalnya. Nah, ya anak-anak sekalian, insya Allah di pagi ini pembekalan bersama Ustadz insyaallah, dan Ustadz akan menyampaikan lanjutan dari yang terakhir Ustadz sampaikan, yang dulu Ustadz pernah sampaikan. Siapa yang bisa jawab materi terakhir Ustadz waktu itu apa? Hah? Masya Allah. Apa? Keberkahan. Iya. Barakallahu fikum. Ya. Materi Ustadz waktu itu adalah berkaitan dengan keberkahan. Apa itu berkah? Berkah adalah kebaikan yang banyak. Ya. Kemudian Ustadz sebutkan titik-titik keberkahan itu apa saja. Yaitu dari waktu, kemudian dari usia, kemudian dari manfaat orang itu berguna. Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang bermanfaat buat orang lain. Berkahnya anak muda, pelajar muda itu adalah ketika memanfaatkan waktu dengan menuntut ilmu. Berkahnya orang itu adalah ketika berdoa bisa memberikan kebaikan kepada orang tua. Jadi disebutkan dalam sebuah hadis, inna rajula la turfa'u manzilatuhu fil jannah. Ada seseorang yang dia itu diangkat derajatnya oleh Allah di surga. Kemudian orang itu mengatakan, min aina hadza, dari mana saya dapat kedudukan setinggi ini? Maka dijawab, bistighfari waladika sholih, dengan sebab istighfar anaknya yang soleh. Ya, dengan istighfar, dengan sebab anaknya yang soleh. Itulah keberkahan. Keberkahan adanya memiliki kebaikan yang banyak. Ya, seperti waktu itu saya sampaikan, ada bak itu berisi air, airnya itu bisa digunakan untuk apa saja. Ini ada tandon, di masjid ini ada tandon. Tandon itu wadah berisi air. Ketika ada tandon, dia menampung air, airnya bisa digunakan untuk apa? Untuk berwudu, kemudian untuk buang air, ya, membersihkan hajat, kemudian mencuci piring. Pernah kan suatu saat kalian misalnya dimanapun, di suatu kondisi, suatu keadaan lagi buang
dua orang yang bertransaksi jual beli itu ada kesempatan untuk memilih selama keduanya belum berpisah. Ya, jadi nanti insya Allah jika kalian lanjut terus belajar pembahasan fikih sampai di bab muamalat, ada yang namanya bab jual beli. Di antara urusan jual beli itu namanya khiyar. Apa khiyar? Memilih boleh lanjutkan transaksi atau tidak. Sudah beli nih, setelah sudah beli ingat, oh iya ini duit disuruh ibu buat belanja ke pasar, oh iya lupa, ini sebetulnya duit buat beli ini, udah kadung ya udah baru kebeli. Nah, dan ada yang namanya khiyar, kesempatan untuk memilih dilanjutkan atau tidak, tapi dengan syarat apa? Keduanya masih di majelis yang sama, masih di tempat yang sama. Kemudian lanjutannya, ini poinnya, wa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau orang yang transaksi jual beli itu saling jujur dan terus terang, maka akan ada keberkahan dalam transaksi itu. Jadi yang jualan itu harus jujur. Jualannya gimana? Wow, saya ini beli ini aja modalnya nggak cukup. Misalnya harganya 30.000. Wah, saya beli ini aja modalnya 29.000. Padahal harga modalnya cuma 20.000. Ini namanya jujur atau bohong? Bohong. Itu potensi hilang keberkahan. Kemudian yang selanjutnya, yang beli juga begitu, nawar. Pak ini berapa? Oh ini 60.000. Udah 50.000 aja dah. Oh nggak bisa Pak, 55.000 aja. Udah 50.000 aja. Saya nih nggak ada duit lagi nih kecuali 50.000. Padahal di kantongnya duitnya ada 100 ribuannya berjejer. Ya, ya. Ini apa nih? Kata penjualnya, ya mumpung ada yang nawar ya, meskipun untung-untung dikit dikasih deh. Padahal yang beli punya duit lebih, dia keluarin duit 55.000 juga bisa. Tapi apa? Memelas. Ya saya cuma punya uang duit segini nih, nggak ada lagi nih, ini segala macam. Udah 50.000 aja dah. Kalau mau saya beli sekarang, kalau nggak ya udah. Ya si abangnya dari pagi nggak ada yang beli. Ya udahlah ambil. Dia bohong. Bohong kenapa? Saya nggak megang, saya nggak punya duit lagi. Punya duitnya cuma selembar ini. Jadi yang jual dan yang beli harus apa? Jujur supaya dapat keberkahan. Nah, poinnya ini nih. Yang selanjutnya adalah wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Kalau seandainya mereka curang dan bohong, berbohong, maka keberkahannya akan dihapus. Sudah beli makanannya harga 50.000, asik, kena juga nih ngakalin tukang jualannya. Dapat harga apa? Harga murah. Pas mau dimakan lewat ya, pas mau dimakan ya, misalnya dia lagi duduk di pinggir jalan atau gimana, pas lagi pengen disantap, ada mobil lewat nyipratin air, itu air kena muka dan makanannya, ya gagal, baru mau dimakan. Atau yang selanjutnya, dia taruh itu makanan di centelan motornya, ya, dia jalan asik, pas nyampe rumah lah, mana tadi centelannya? Nggak taunya plastiknya jebol. Ya, pernah gitu. Ya, nggak taunya plastiknya apa? Jebol. Nah terus habis itu dicentelin di motor, ditinggal beli yang lain. Pas nyampe rumah, loh kok plastiknya cakar-cakaran? Ternyata plastiknya habis dicakar-cakar kucing, makanannya dimakan kucing. Ini karena tadi apa? Tidak
jujur, akhirnya keberkahannya dicabut, ditarik. Nah, faktornya kenapa tadi? Hilangnya keberkahan karena faktor apa? Bohong. Ada anak dia mengerjakan soal, ketika soalnya dibagikan, diperiksa, wih, dapat 100, wih, seneng ya. Yang lainnya 70, 60, 50 gitu, dia 100 sendiri. Nah, udah seneng. Habis itu guru mapelnya dikasih tahu, Bu, anak itu bawa contekan, Bu, tuh di kolong. Oh gitu ya, iya. Panggil. Oh ternyata kamu nyontek ya, iya. Kamu nyiapin bawa kebetan, tahu kebetan? Wah enggak. Bawa contekan lah. Kamu ngeringkas materi sendiri, kemudian disimpan, kemudian habis itu dicontek. Wah, kamu nggak bisa dapat 100. Akhirnya angka 100-nya diedit, dihapus, digugurkan. Dengan sebab apa tadi? Berbohong. Paham belum? Yang tadinya harusnya dapat 100 nggak jadi dapat 100, ya, berbohong. Nah, berbohong ini penyakit apa? Berbohong ini penyakit apa? Penyakit apa? Berbohong. Berbohong penyakit apa? Hah? Berbohong penyakit. Bohong itu muncul dari mana? Berbohong itu muncul dari mana? Dari lisan, ya. Ya, berbohong itu adalah lisan. Oleh sebab itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'minu bitta'ani walal la'ani walal fahishi walal badhi." Rawahu Tirmidzi. Bukanlah termasuk orang beriman, ya, tulis, tidak termasuk orang beriman. Maksudnya yang tidak beriman sempurna, imannya bagus. Orang yang imannya bagus itu tidak melakukan hal berikut, ada 4. Laisal mu'minu bitta'an, ya, bukan termasuk orang beriman yang apa? Ta'an, yang ucapannya nusuk, nyelekit. Kalau ngomong apa? Nyakitin. Walallaan, bukan juga yang sumpah melaknat, suka nyumpain, sumpahin lo, nyusruk lo, begitu. Kemudian yang ketiga, walal fahish, bukan juga yang suka berbicara kotor. Apa bicara kotor? Tempat sampah misalnya gitu. Apa bicara kotor? Iya. Walal badhi, dan juga berbicara kasar. Jadi tadi penyebab keberkahan adalah karena penyebab hilangnya keberkahan karena dusta. Dusta ini penyakit apa? Lisan. Dan penyakit lisan yang lainnya adalah apa? 4. Apa tadi? Yang pertama, ucapannya nyakitin. Yang terusnya, suka melaknat atau bersumpah, nyumpain. Terus bicara kotor, kemudian berbicara kasar. Ya, bicara kasar apa? Dasar, baskom, ember, panci, apa lagi? Ya, intinya itu. Bapak malas nyontohinnya. Insya Allah paham ya 4 poin ini. Nah, 4 poin itu di antara penyebab hilangnya keberkahan anak muda. Anak muda. Nilainya, makanya kan nilai kalian kan ada 2 ya. Nilai apa? Pengetahuan. Kemudian yang kedua apa? Nilai keterampilan.
Nah, kemudian juga di sana ada aspek apa? Ya, akhlak juga dinilai, kemudian juga adalah yaitu sosial dan juga apa? Agama juga dinilai. Kalau misalnya seorang anak nilainya 90 terus, tapi kemudian di kelasnya didapati apa? Kalau ngomong itu kayak keranjang sampah. Apa? Omongannya kotor-kotor. Apa Pak? Omongannya kotor-kotor. Debu, becek gitu. Oh bukan. Kalian paham yang omongan kotor itu kayak apa? Paham sudah, nggak perlu Ustadz sebutkan, insya Allah paham. Kalau ngomong ke temennya tuh begitu. Kalau misalnya bikin status WA tuh begitu. Apa tuh? Iyalah, anjailah, anjirlah, apalah, taulah. Ya. Nah, bukan hanya dalam perkataan, tapi dalam tulisan. Ya, dalam tulisan. Makanya kata para ulama, al-kitabu kal khitab. Tulisan itu seperti omongan. Contoh, kalau misalnya kalian sakit, kemudian kalian ngirim surat perizinan, yang datang ke sekolah tulisan WA atau omongan? Tulisan WA. Bapak Ibu guru mohon maaf, anak saya yang namanya ini tidak bisa hadir karena lagi sakit, demam, pilek dan seterusnya. Yang datang apa? Tulisan. Tapi tulisan itu fungsinya sama seperti apa? Omongan. Itu sama saja seperti orang tua kalian nelpon guru, kemudian Bapak Ibu, saya mohon izin anak saya nggak bisa sekolah. Makanya ketika di sekolah, misalnya anak tersebut kalem, apa kalem? Lembut, pendiam. Tapi kalau sudah nulis di WA, kalau sudah bikin status, wih, mengerikan. Insya Allah nggak ada di sini, ya. Insya Allah ya. Ya. Cuman Ustadz suka ngelihat realita dulu di zaman Ustadz itu, anak-anak itu satu ya, mulainya kerusakan itu dari lisan. Yang pertama, lisannya itu ngomongin yang tidak bagus, lalu berlanjut kepada perilakunya tidak bagus, lalu kemudian yang selanjutnya adalah hal yang lain. Fahimtum? Jadi yang pertama tadi apa? Laisal mu'minu bitta'an. Ya jangan ngomong yang nyelekit. Makanya kalau mau ngomong dipikir-pikir. Meskipun Ustadz nggak apa-apa Ustadz, itu teman dekat saya kok, saya biasa kok ngomong kayak gitu sama dia. Tapi yang namanya orang itu punya hati, punya perasaan. Ya. Kata pepatah mengatakan hati yang ditusuk ya, itu layaknya gelas yang pecah. Gelas yang pecah ini kalau sudah pecah, biar. Kemudian bisa dirangkai lagi, iya, pakai lem. Tapi ada bekasnya nggak? Ada. Itu juga. Saya udah males, ngeri saya bergaul dengan teman seperti dia. Ya, kenapa? Mulutnya ember baskom panci. Ya. Kemudian ini ya, to'an. Jangan suka apa nyelekit. Di antara ucapan yang nyelekit adalah bilang ke orang tua, wala taqul lahuma uffin. Bilang Bilang aja nggak boleh. Apalagi kalau dibangunin, bangun, udah subuh. Panjang banget ahnya. Ya. Kayak gitu nggak? Udah kayak pesawat olang-aling. Ya. Itu periksa itu. Kalian mikir. Kalau seandainya kalian misalnya ada penuntut ilmu seperti itu, mikir, waduh, bisa jadi nilai raport saya jatuh.
Bisa jadi nilai saya kok sekarang hancur. Bisa jadi kemudian habis itu saya kok kurang dapat ilmu manfaat. Bisa jadi penyebabnya adalah karena mulutnya yang tajam. Kemudian habis itu apa? Tadi berkata kotor atau kemudian berkata kasar. Allah cabut keberkahannya. Diajarin sama bapak ibunya nggak masuk-masuk. Karena ada penghalang. Penghalangnya apa nih? Mulut. Ya, mulut. Paham tum? Ketika kalian masuk sekolah ini, ada interview nggak? Ada. Diapain? Ditanya. Saat interview itu polos-polos semua. Saat ditanya siapa namanya, nama saya ini Pak. Tinggalnya di mana? Tinggalnya di sini. Iya, polos semuanya. Kira-kira kalau pada saat interview datang, kemudian duduk, pada saat duduk mau wawancara ngajak tos. Pak, kita tos dulu Pak. Ajib. Kemudian habis itu ngomongnya nggak bagus. Sama guru yang interview ngomongnya lu gua. Gitu. Kemudian habis itu bahasanya ketika dijawab banyak bohongnya. Kamu udah hafal Al-Quran berapa juz? Wah, Al-Quran mah Pak, hafal semuanya. Dari awal dan akhir. Dari awal dan akhir ya, bukan dari awal sampai akhir, dari awal dan akhir. Apa awal dan akhir apa? Surat An-Nas dan Al-Fatihah dan An-Nas. Ini murid baru interview aja omongannya sudah. Kira-kira model yang kayak gini enaknya diapain? Diterima atau tidak? Fahim tum? Nah itulah makanya apa? Kata Nabi, amsik alaika lisanaka. Jaga olehmu lisanmu. Ya, satu. Penyebab teman yang tadinya akrab jadi musuhan, berantem, enggak besti lagi gitu. Penyebabnya apa? Iya, pasti itu ada lisannya tidak terjaga. Baik yang ikhwan atau yang akhwat. Ya. Atau yang kedua, ngomporin, nggak usah temenan sama dia. Dia memang kayak gitu orangnya. Saya juga malas sama temenan dia lagi. Iya lagi betul tahu. Dia tuh begini. Wah udah. Ini namanya apa? Yamshi fil ardi bin namimah. Ini ngadu domba. Tukang kompor meleduk. Ya, jangan. Kemudian tadi apa? La'an. Tukang laknat tadi. Syukurin lo. Apa lagi? Apa? Mampus lo. Apa lagi? Sumpahin begini begitu. Waduh. Jangan. Itu sudah bukan masanya ngomong-ngomong seperti itu. Dan gak ada baik-baiknya dan gak ada top-topnya. Ya. Tidak harus berbangga dengan omongan yang demikian. Insya Allah di sini gak ada murid Bapak. Ya. Yang ketiga, apa tadi? Berbicara kotor. Ya. Insya Allah tadi ya, berbicara kotor itu nama kebun binatang keluar, baik nama aslinya atau kemudian diplesetin. Walal badhi. Berbicara kasar. Fahimtum? Jadi intinya kalau misalnya tadi berkata dusta atau melakukan 4 itu penyebab hilangnya keberkahan, hilangnya kebaikan. Maksudnya apa? Maksudnya akan dicap, wah anak itu nggak baik. Kenapa anak itu nggak baik? Ngomongnya itu tidak bagus. Ya, baik secara langsung atau secara WA. Jadi Ustadz tidak mau mendengar
dan tidak mau mendapatkan anak SMP Islam Riyadus Sholihin kelas 7, 8, 9 ketika berbicara melakukan yang 5 tadi, ketika pasang status mengungkapkan yang 5 tadi, ketika WA-an dapat screenshot seperti tadi. Ustadz tidak mau, baik di WA, di FB, di Instagram, di Twitter dan segala macamnya. Paham tum? Ustadz akan nyebar pasukan. Ustadz namanya siapa? Imam. Imam itu punya makmum. Makmumnya itu banyak. Ada yang di sini, ada yang di sono, ada yang di sono, ada yang di belakang. Ya, tiba-tiba masuk, Ustadz, dapat laporan apa? Instagram, anak ini begini-begini. Ustadz, dapat laporan FB anak ini begini-begini. Ustadz, ini. Bagus-bagus semua. Gitu maksud Ustadz. Bukan O-nya yang negatif ya, O-nya bagus-bagus semua. Paham tum? Bisa dipahami? Jadi penyebab hancurnya keberkahan apa? Lisan. Contohnya dusta, terus ya melaknat, terus ngomong kotor, terus dusta, kemudian ngomong nyelekit. Siapa yang melakukan itu akan dicap sebagai anak yang negatif, anak yang buruk, dan siapa yang meninggalkan maka insya Allah akan dicap sebagai anak yang baik. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semua, kepada bapak guru, ibu guru, dan juga pada peserta didik. Mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yaitu mengucapkan perkataan yang lembut, perkataan yang baik, perkataan yang memberikan ketenangan kepada orang lain. Kurang lebihnya ini saja. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.